Selamat datang kembali teman-temanku semua. Apa kabar? Saya harap sudah berdamai dengan masa lalu dan tidak coba-coba untuk meminum kopi kenangan karena bisa memunculkan kenangan buruk. Ya, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas anime berjudul Shimoneta, yakni kependekan dari Shimoneta to Yugainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai. Anime ini rilis pada tahun 2015, digarap oleh studio GC Staff, yakni studio yang juga ngegarap anime Eden Zero dan Shokugeki no Soma. Total episodenya ada 12 dengan rata-rata durasi sekitar 23 menitan. Diadaptasi langsung dari light novel. Dan ini dia Shimoneta. Kisah pada anime ini berlatar di Jepang. Lebih tepatnya pada sebuah era di mana masyarakat dilarang keras untuk mengucapkan kata-kata asusila, yang mungkin lebih tepatnya adalah kata-kata kotor seperti ya, pokok sejenisnya. Berkat penerapan aturan itu, Jepang menjadi negara dengan tingkat moralitas tertinggi di dunia, lewat bantuan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah dan juga Densus Kesusilaan, yang menangani berbagai macam kasus kata-kata asusila. Sementara itu, tokoh utama kita sendiri adalah seorang remaja yang hendak mengikuti ujian masuk ke SMA Tokyoka. Dia bernama Tanukichi Okuma, di mana motivasi yang mendorongnya masuk ke sekolah ini tidak lain adalah untuk bertemu seniornya yang bernama Anna. Okuma telah berhasil menjalani ujian masuk dan terdaftar sebagai murid kelas 1 meski nilai moralnya paling rendah. Sebelum berangkat, ia menolong salah satu murid di sekolahnya yang dituduh telah mengskidi ahoy seorang wanita di kereta. Sadar akan hal ini, Okuma sontak menutup identitasnya dan menarik keluar si wanita yang ternyata memang berniat untuk melakukan pemerasan. Usaha tersebut malah membuat Okuma didatangi para Densus Kesusilaan, namun dia mendapatkan bantuan dari sosok misterius yang dijuluki Medan Salju Biru. Sosok tersebut dengan lantang misuh-misuh di depan umum, dan ketika para Densus hendak menangkapnya, dia mengancam akan membuka pakaian di depan umum. Lalu ia pergi meninggalkan stiker-stiker mantap kepada tiap orang di sana. Pasca insiden tersebut, Okuma dan santai mengikuti upacara penerimaan, lalu mendengarkan pidato dari ketua OSIS, sekaligus sosok yang dikagumi oleh Okuma. Dia bernama Nishikonomiya Anna. Di dalam kelas, Okuma didatangi oleh temannya yang bernama Fuwa Hyoka, di mana ia tiba-tiba meminta Okuma untuk mengajarinya bercocok tanam. Apa yang terjadi di sini merupakan dampak negatif dari peraturan pemerintah, di mana eksistensi materi biologi sengaja untuk ditiadakan. Tiba-tiba, Okuma didatangi oleh wakil ketua OSIS yang bernama Kajo Ayame, lalu mengajak Okuma untuk bertemu ketua di ruangan OSIS. Di sana Okuma juga bertemu dengan senior kelas 2 yang tadinya sempat ia selamatkan, dan dia juga menjabat sebagai sekretaris sekaligus bendahara OSIS. Laki-laki ini bernama Goriki Raiki. Alasan dipanggilnya Okuma di sini tidak lain karena nilai moralnya yang paling rendah. Dan Anna merekrut Okuma ke dalam OSIS dengan tujuan untuk mengatasi krisis moral yang disebabkan oleh Medan Salju Biru. Dengan demikian, Anna meminta Okuma untuk mengajarinya kata-kata asusila, dengan harapan jika informasi itu bisa membantunya untuk bertemu dengan Medan Salju Biru. Setelah itu, Okuma akan dipandu Ayame untuk penjelasan proker OSIS ke depannya. Namun Okuma malah dikejutkan dengan identitas Ayame, yang ternyata adalah Medan Salju Biru. Ayame sendiri dengan santai misu-misu di tempat itu, karena kebetulan tidak ada pengunjung lain di sana, dan hanya terdapat mereka berdua. Juga si pemilik kafe yang akan kita sebut dengan nama Master. Okuma disekap di ruang bawah tanah, sebab Master sudah tahu identitas asli Ayame, dan malah mendukungnya. By the way, ayah Okuma adalah mantan teroris asusila seperti Ayame, sementara Ayame memiliki ayah seorang politikus, yang sangat mendukung eksistensi lawakan asusila. Ayame sendiri memiliki sebuah ponsel jadul, yang mampu membuatnya kebal dari lacakan Densus Kesusilaan selama 3 menit dalam 1 hari. Ayame berniat untuk merekrut Okuma ke dalam SOX, yakni teroris kesusilaan yang berniat untuk merubah moralitas publik. Okuma sendiri tak bisa menolak permintaan Ayame, karena jika tidak, Ayame akan melaporkannya ke Densus Kesusilaan, sebab ia juga punya barang bukti berupa tali yang sudah ada di sidik jari Okuma. Merasa terpaksa, Okuma pun jadi ikut ke dalam operasi pertama SOX untuk mengacaukan upacara sekolah. Rencananya, Okuma akan menyamar menjadi Medan Salju Biru untuk menulis logo besar di tengah lapangan, sementara Ayame akan memancing Anna dan Goriki untuk terjun ke lapangan sekolah, lalu membagikan gambar-gambar super ahoy ke murid-murid yang lain. Tak berhenti sampai di situ, ia juga memutarkan video lalat yang tengah esek-esek, dan ia mensuarakannya secara manual dengan kata-kata mantap.
Misi sesat yang mereka jalankan telah mencapai kesuksesan. Ayame tentu mengajak Okuma untuk bersama-sama merayakannya di kedai master. Namun setelah itu, mereka dipaksa menghadiri rapat darurat di ruangan OSIS. Di sini, Okuma kedapatan fakta jika Goriki yang dulunya ia selamatkan adalah sosok yang paling mencurigainya. Hal ini terbukti karena dialah yang membututi Okuma tempo hari. Setelah itu, Okuma dan baik hati menceritakan masa lalunya dan si ayah, di mana ayahnya adalah sosok teroris asusila yang melegenda. Namun berkat itulah Okuma mendapatkan banyak pengetahuan tentang biologi. Dan tepat semenjak insiden ayahnya ditangkap, Okuma dikucilkan dari lingkup masyarakat. Bahkan ibunya sendiri dan sengaja menaruh Okuma di tempat pengasuhan anak. Dan saat itulah Okuma bertemu dengan Ana, yang menjadi satu-satunya orang yang tak menjauhi Okuma. Tak lama kemudian, Ayame memberikan misi baru kepada Okuma, di mana ia akan menyuruh Okuma untuk mencari majalah mantap jiwa pada suatu titik lokasi. Sekedar info, di dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya majalah dewasa, karena semuanya sudah dimusnahkan. Jadi, ketika seseorang tengah mencari majalah itu, maka ia sudah setara dengan pemburu harta karun. Okuma berhasil menemukan majalah yang ia cari, lalu membawanya kepada Ayame. Saat di sekolah, mereka menyelipkan tiap lembar majalah ke lokasi yang sering dijamah murid-murid lain. Dan di saat Okuma mengikuti rapat OSIS, ia kedapatan poster mantap jiwa yang dengan sengaja Ana pasang. Ana mengira jika itu adalah gambar biasa, meski sejatinya terkandung makna luar biasa di dalamnya. Ana juga sempat menyinggung aib Ayame yang menangis ketika didekati kucing liar. Dan Ana juga berterima kasih kepada Okuma, sebab kehadirannya di dalam OSIS membuat suasana menjadi lebih cair. Berdasarkan informasi yang beredar, ibu Ana yang bernama Nishikinomiya Sophia yang juga merupakan seorang politikus terkenal akan menerapkan peraturan baru, di mana sesuai ketentuan dari aturan itu, mata pelajaran biologi akan ditiadakan. Ayame tentu ingin membatalkan penerapan aturan itu. Ia juga punya tujuan untuk merubah pola pikir Ana, yang bahkan menganggap jika gambar asusila hanya sekedar gambar gadis yang sedang makan jamur. Mengenai tes kesehatan yang akan diadakan esok hari, Ayame berencana untuk mencuri sampel urin dari para siswa dan mencampurkannya dengan cairan protein. Rencananya, Okuma akan menyamar sebagai medan salju biru dan mengajari para murid tentang cara pembuatan baby. Awalnya rencana ini berjalan dengan sangat lancar. Bahkan Okuma malah sakne ketika menjelaskannya kepada murid-murid yang lain. Namun tak disangka, pengalihan Ayame gagal dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Okuma dengan Ana dan Goriki. Hingga di saat Okuma nyaris tertangkap di atap sekolah, Ayame mengalihkan perhatian Ana lewat telepon. Namun tak diduga kedua asli Okuma tanpa sengaja terlihat oleh siswi kelas 2 yang bernama Shoutome Otome. Shoutome sendiri adalah siswi berprestasi karena kemampuan menggambarnya yang kelewat sakti. Saking hebatnya, dia juga menolak piagam penghargaan dari pihak sekolah. Saat jam istirahat, Shoutome menculik Okuma ke sebuah ruangan, sebab dia meminta Okuma untuk mendukungnya dalam percintaan. Karena jika tidak, Shoutome akan membuka kedua asli Okuma. Shoutome juga menganggap Ayame sebagai saingan, karena dia selalu dekat dengan sosok yang ia sukai, yang tak lain adalah Ana. Ayame sendiri sempat memastikan jika Shoutome tidak akan membocorkan kedua asli mereka, karena ia punya koneksi baik dengan Ayame. Di saat yang sama, anggota OSIS kedapatan masalah, di mana akhir-akhir ini Ana sering diikuti oleh sosok misterius yang tentunya adalah pengagum rahasia. Ayame berencana untuk menangkap penguntit itu dan menyamar sebagai laki-laki yang tengah kencan dengan Ana. Goriki dan Okuma akan menunggu saat penyergapan, dan Okuma juga akan membagikan informasi ini kepada Shoutome, di mana mereka juga bergerak bersama di keesokan harinya. Lagi-lagi, Okuma dipaksa menyamar sebagai banci, dan selang beberapa lama, muncullah sosok penguntit yang mereka cari. Pelaku pertama berhasil Ayame tumbangkan dan menendang biji valirnya. Pelaku kedua sempat Shoutome tahan, namun gagal. Meski demikian, Okuma menerjang lurus tanpa memikirkan apapun, dan usahanya berhasil menumbangkan pelaku kedua dan ketiga. Tak disangka, Okuma tanpa sengaja menabrak Ana hingga tukeran jigong. Lalu ia sontak panik meski ujung-ujungnya malah pingsan, sementara Ana malah terlihat semakin memanas. 1 minggu terakhir ini, Okuma telah dirawat di rumah sakit. Namun tak pernah sekalipun ia dijenguk oleh sosok Ana. Malahan Fualah yang menjenguk Okuma setiap hari, dan ia juga mengatakan jika Ana sudah membenci Okuma. Di lain sisi, Ayame berhasil merekrut Shoutome dengan iming-iming waktu berduaan dengan Ana, dan juga beberapa majalah super wow. Hingga di saat Okuma sudah diizinkan pulang, ia kembali menjalankan tugasnya sebagai anggota OSIS. Namun Ana masih tak mau berbincang dengannya. Setibanya di rumah, Okuma kedapatan surat cinta yang menumpuk di sela pintunya. Ia juga menemukan air liur di balkon apartemennya. Kemungkinan besar kasus ini sama seperti Ana, di mana Okuma juga tengah diikuti oleh pengagum rahasia.
Mengesampingkan masalah ini, Okuma menghadiri rapat SOX bersama Ayame dan Saotome, di mana mereka akan membahas operasi berikutnya. Hutan Yatsuga adalah tempat di mana majalah Super WoW ditimbun secara massal, dan mereka akan memancing murid-murid Tokyoka untuk ke sana tepat 2 minggu mendatang, yakni saat di mana hutan Yatsuga akan diinvestigasi ulang. Akan tetapi, usaha tersebut berpotensi gagal, karena 2 minggu mendatang adalah saat di mana Ibu Ana akan memberikan sempak pengaman rudal dan dorayaki yang menjaga tiap pelajar untuk terhindar dari kegiatan asusila. Ayame tentu kesal, namun ia senantiasa membantu Okuma untuk menyelesaikan masalahnya, sekaligus memberikan Saotome benefit untuk melihat rudal Okuma. Malamnya, lebih tepatnya saat Okuma tengah tertidur, ia didatangi oleh Ana yang sudah sakne gak ketulungan. Ia menutup wajah Okuma dan sempaknya, dan sontak membuka bungkus kainnya. Di saat yang sama, pedang satria Okuma malah berdiri tegak menantang arah, dan hal ini membuat Ana semakin panas. Saotome yang melihatnya malah menyuruh Okuma untuk melanjutkannya. Lalu datanglah Ayame yang mengejutkan keberadaan Ana, dan kemudian pergi meninggalkan ruangan. Tak berhenti sampai di situ, Ayame berteriak keras sebab penampakan rudal Okuma yang hendak meluncur. Sedangkan Saotome malah kegirangan karena mendapatkan referensi tentang gambar bercocok tanam. Semenjak waktu itu, Ana mulai semakin menjadi-jadi, dengan membuatkan kue yang dicampur bersamaan dengan nektar yang keluar dari serambinya. Dan ia juga sempat menahan Ayame dengan sangat keras, karena merasa jika Ayame lebih dekat dengan Okuma ketimbang dirinya. Di samping itu, Okuma masih belum bisa menerima keadaan ini, di mana sosok Ana yang ia gambarkan sebagai gadis suci nan polos telah berubah. Saotome yang otaknya sudah tidak buntu tengah memproduksi gambar skidi-skidi ahoi dalam jumlah banyak. By the way, ada aturan di mana seseorang tidak boleh menggambar hal apapun yang mengandung bau dewasa. Namun Saotome berhasil mengatasinya dengan menggambar menggunakan mulutnya. Hari demi hari kian berlalu. Okuma selalu direpotkan dengan kemunculan Ana yang sangat bertekad untuk mencoba mantap-mantap dengan Okuma. Meski kewalahan, Okuma selalu bisa kabur dari kejaran Ana. Dan tepat di saat hari penyerahan tanda tangan, Ayame dan Okuma nampak pasrah, karena tak ada satupun murid yang bisa pergi ke hutan Yatsuga, karena semuanya tengah ditahan oleh Densus bawaan Sophia. Meski demikian, Ayame dan Okuma masih nekat untuk pergi ke sana, dan mereka kembali kedapatan masalah di mana tempat itu dijaga ketat oleh Densus kesusilaan. Tiba-tiba, datanglah Fuwa yang membawa rombongan penuh penasaran, yang mana ia tanpa sengaja menemukan peta hutan Yatsuga dan gambar-gambar mantap buatan Saotome. Di sana Fuwa membagi kelompoknya sendiri, di mana yang laki-laki akan menjadi pengalih perhatian, sementara yang perempuan akan menerjang untuk mengambil majalah WoW. Di samping itu, Okuma dan Ayame malah kedatangan Ana di sana. Mereka tentu langsung terlibat aksi kejar-kejaran. Ayame mengorbankan dirinya untuk memancing perhatian Ana, sementara Okuma malah jatuh ke dalam gua yang bentuknya mirip gua. Di sana Okuma menemukan banyak majalah, komik, dan novel Super WoW dengan macam-macam genre. Namun sadar jika rekannya dalam bahaya, Okuma sontak mengenakan kostum yang jauh lebih sesat, meski dia masih belum memiliki nama terorisnya. Keberadaannya di sana tentu langsung membuat Ana teler, meski sejatinya Ana masih belum tahu jika dia adalah Okuma. Tepat saat Ana sudah disingkirkan, datanglah Fuwa untuk melaporkan jika beberapa aset sudah mereka amankan. Dengan adanya banyak aset Super WoW, Saotome mendapatkan banyak referensi untuk menggambar. Lalu tepat di saat Sophia hendak menyiarkan tanda tangan yang sudah dikumpulkan, dia malah kedapatan jika tanda tangan itu sudah ditukar dengan gambar WoW buatan Saotome. Misi SOX kali ini berjalan dengan sangat lancar. Mereka berhasil mendapatkan aset Super WoW, bahkan juga berhasil menukarkan tanda tangan pemerintah. Dan lebih dari itu, mereka juga berhasil membuat Sophia malu. Lama-kelamaan, Okuma semakin menyadari bahwa kehadirannya dalam SOX adalah wujud dari jati diri aslinya. Semenjak insiden kemenangan itu, kebanyakan murid Tokyoka mulai kebingungan tentang cara melampiaskan hasrat terpendam mereka. Ayame dan Okuma pun sontak bergerak dan menciptakan alat bantu esek-esek. Pertama, mereka akan menciptakan alat bantu untuk perempuan. Di saat yang sama, Okuma juga menyampaikan permintaan serupa kepada Fuwa. Namun pada akhirnya, eksperimen Okuma dan Ayame gagal, tapi Fuwa telah berhasil menciptakan alatnya sendiri. Karena sempat terjatuh ke dalam kolam, Fuwa terpaksa cuma mengenakan pakaian lab. Namun apa yang Okuma minta sudah dapat ia bawa. Akan tetapi, Fuwa meminta imbalan agar Okuma menunjukkan kepala pedangnya. Okuma sendiri tentu menolak dengan sangat keras. Lalu tiba-tiba datanglah Ana untuk mengambil Okuma. Okuma tentu menjelaskan situasi ini dengan kebohongan, bahwa ia hendak memberikan Ana sebuah hadiah, dan Ana secara paksa mengambil alat bantu itu dari Okuma. Tak disangka, Ana malah menggunakannya sebagai kalung, dan di keesokan harinya, Okuma tanpa sengaja menekan kendali pusat alatnya, dan itu secara langsung membuat Ana kegirangan.
Ayame yang salah paham tentu mengira jika Okuma tengah sengaja menghidupkannya, lalu pergi meninggalkan ruangan. Okuma tentu terjebak ke dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia sempat berlindung di belakang Fua, namun yang ada alat itu malah semakin kencang. Saat mencoba bersembunyi di belakang Saotome, Okuma malah dihianati karena Saotome berniat untuk melihat Okuma dan Ana yang tengah menyatukan badan. Hingga pada akhirnya, Okuma malah tertangkap Goriki, yang kemudian membawanya ke hadapan Ana. Kesempatan ini Ana manfaatkan untuk memaksa Okuma mengeluarkan pusakanya. Di saat yang sama, pedang Okuma nyaris mengeluarkan cairan kimia. Meski untungnya, alat bantu Ana meledak, dan itu membuat Okuma lolos dari sergapan Ana. Adegan sempat beralih untuk menyorot salah satu karakter yang bernama Onigashira Kosuri, di mana dia merupakan cucu dari pemilik hutan Yatsuga, dan ia sangat mengagumi eksistensi SOX. Bahkan, Kosuri juga memiliki pasukannya sendiri, yang isinya cuma om-om yang kurang kerjaan. Kembali ke Ayame dan Okuma, di mana mereka telah berhasil menjalin kontrak aliansi dengan 4 teroris besar lain, yakni Serbuan Pantatian, Pangkal Paha Absolut, Susu Mamalia, dan komunitas ibu-ibu selada daging asap. Mereka menjalin kontrak aliansi dengan saling bertukar majalah WoW, di mana usaha ini secara tidak langsung juga membuat Saotome semakin mendapatkan banyak ide gambaran. Tak jarang juga Goriki mengajak Okuma untuk makan bekal bersama, meski kesannya seperti tante ragil yang tinggal di Jerman. Di samping itu, para siswa Akademi Tokioka kedapatan masalah dengan hilangnya pakaian dalam mereka. Anggota OSIS pun sontak bergerak untuk melakukan pengamanan, sementara Okuma dan Ayame akan menunggu dan menjebak si pelaku. Sedikit ada celah, Ayame langsung mengejar si pelaku, meninggalkan Okuma yang kemudian didatangi Ana yang sudah terlalu panas. Meski sudah berusaha untuk menghindar, Okuma malah kesiram cairan nektar Ana, lalu Ana sontak pergi tatkala Goriki memanggilnya. Sementara itu di dalam ruang ganti, mereka hanya kedapatan Fua yang hendak menyembunyikan doujin pedang-pedangan dengan 2 tokoh utama yang mirip Okuma dan Goriki. Tentunya Okuma sontak membuang doujin itu, meski sebenarnya sempat trending di kalangan pelajar perempuan. Tak lama kemudian, anggota OSIS berhasil mengumpulkan para pelaku. Lalu diputarlah video siaran ulang dari pimpinan pencuri sempak, sebut saja si Jawara. Dia berkata jika aksinya ini adalah wujud dukungan untuk SOX, meski pada dasarnya ini hanyalah fitnah, karena Jawara sama sekali tidak menjalin kontrak aliansi dengan SOX. Secara tidak langsung, masalah ini akan membuat SOX dirugikan, karena tujuan pasukan Jawara adalah untuk melawan pemerintah dan mencuri sempak, sedangkan SOX sendiri bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai ilmu bercocok tanam. Ketika hendak pulang, Okuma tanpa sengaja bertemu Kosuri yang tengah dikejar oleh pasukan Densus, dan ia meminta Okuma agar membantunya dalam pelarian. Setelah itu, Kosuri memperkenalkan diri, sekaligus mengatakan tujuannya untuk bergabung ke dalam SOX. Ia bahkan sudah keluar dari komunitasnya sendiri, namun aksi yang ia lakukan tempo hari menjadikannya sebagai buronan kelas atas. Ayame dan terpaksa menerimanya, karena jika Kosuri berada dalam bahaya, maka nama besarnya akan secara tidak langsung menggerakkan teroris lainnya. Saat di sekolah, Okuma dan Ayame dikejutkan dengan kedatangan salah satu perwakilan Densus yang akan bertugas sebagai komite disiplin di Akademi Tokioka. Gadis ini bernama Tsukimigusa Oboro. Anehnya, Tsukimigusa tak hanya menyita majalah-majalah WoW, namun juga properti yang nyaris gak ada sangkut pautnya dengan mantap-mantap, seperti net volley dan bola pingpong. Di samping itu, SOX kembali melakukan invasi ke akademi lain yang bernama Zoshigauka. Tugas ini akan dijalankan Okuma dan Kosuri, di mana mereka hanya akan menebarkan majalah WoW ke dalam sekolah. Tak butuh waktu lama, Kosuri mampu melaksanakan misi itu hanya dalam kurun waktu 2-3 hari. Ia tentu merasa lebih berguna ketimbang Okuma, yang sempat ia anggap sebagai kakaknya sendiri, lalu menyuruh Okuma untuk mengenyot jempol kakinya. Sementara itu, pergerakan komite disiplin semakin menjadi-jadi, dan Ana malah dengan santunya push rank sendiri. Ayame selaku pendiri SOX tentu menegaskan bahwa ini merupakan sinyal untuk perang besar melawan komite disiplin. Ia mengerahkan rencana untuk menebarkan gambar Super WoW di tengah sekolah, sementara Kosuri dan Saotome akan ditugaskan untuk menyebar dan mengubur majalah WoW di penjuru titik sekolah. Okuma akan berperan sebagai pemancing teroris Jawara dengan menggunakan sempaknya sebagai umpan. Namun tak disangka, yang datang bukanlah teroris Jawara, melainkan Ana yang semakin rusak setelah menghirup sempak Okuma. Ia bahkan memaksa Okuma untuk memakan sarung pedangnya. Dan meskipun di sana ada Tsukimigusa, ia tak berkutik karena tujuan kehadirannya hanyalah untuk mendukung Ana. Sesaat kemudian datanglah teroris Jawara yang mencuri celana Okuma dari tangan Ana. Ana tentu sangat marah dan menyuruh Tsukimigusa untuk membantunya menangkap teroris Jawara. Dengan demikian, SOX tidak akan terlibat masalah dengan Ana dalam waktu dekat, karena dia akan kesibukan untuk mendapatkan celana Okuma kembali.
Selanjutnya, Ayame akan menjalankan rencana tahap 2 dengan strategi serupa seperti yang mereka jalankan kemarin. Namun bedanya, Okuma semakin mudah menangkap teroris Jawara dan menumbangkan mereka satu persatu. Tiba-tiba terjadi pemadaman darurat, tapi Okuma berhasil menumbangkan sosok misterius dengan jurus sengatan elektrik ke arah rudalnya. Tak disangka, sosok tersebut adalah Tsukimikusa, yang ternyata adalah laki-laki. Lalu datanglah Anna untuk menolong Tsukimikusa, meski Okuma mampu kabur dan mudah, dengan memberikan Anna celana dalam yang baru saja ia lepas. Alasan Okuma bisa mendapatkan pelaku dikarenakan Kosuri yang dengan sengaja memancing mereka. Namun itu berpotensi besar membuka kedok asli di balik organisasi SOX. Tiba-tiba, mereka mendapatkan undangan privat dari sosok yang tak lain adalah pemimpin Jawara, alias Ichinose Takuma. Kostum Jawara sendiri memiliki desain yang sangat unik, di mana hampir seluruh bagian tubuhnya dilapisi oleh sempak bau, terkecuali beberapa area wajah dan pedangnya. Ia juga menganggap SOX untuk beraliansi dengan sindikatnya, yakni Komunitas Pecinta Kancut, disingkat KPK. Ya, anggap aja begitu. Namun karena jalan dan pandangan yang berbeda, mereka memutuskan untuk saling bermusuhan. KPK segera melakukan pergerakan di keesokan harinya, termasuk beberapa bis yang ditumpangi Fua, Anna, dan Tsukimikusa, juga Okuma dan Goriki. Fua mampu mengatasi pembajakan bisnya dengan kemampuan analisa, yang menyimpulkan jika pistol yang pelaku gunakan adalah palsu. Anna juga mampu mengatasi pembajakan lewat kekuatan besar karena otaknya udah rusak parah karena terlalu banyak mikirin Okuma. Sementara itu, bis yang ditumpangi Okuma dan Goriki masih dibajak. Lalu mereka memutuskan untuk menyerahkan sempak yang mereka pakai. Namun si pembajak sontak terkejut dan pingsan tatkala Goriki membuka pakaiannya. Sesampainya di sekolah, Okuma langsung bertemu dengan Ayame, di mana mereka akan melaksanakan operasi darurat untuk melawan KPK. Kosuri akan menjadi umpan untuk memancing kemunculan Jawara. Lalu Okuma akan masuk tatkala bis yang Kosuri tumpangi telah sampai di tengah hutan. Okuma terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan Jawara. Namun ia terpojok tatkala Jawara mendapatkan kekuatan lebih ketika menghirup sempak yang Okuma pakai. Namun situasi sontak berubah tatkala Ayame membantu Okuma untuk mengalahkan Jawara. Setelah itu, Ayame mengklarifikasi jika SOX tidak terikat dengan KPK. Namun tiba-tiba Ayame mendapatkan serangan dari Kosuri, lalu pergi dari lokasi. Ternyata, Kosuri berniat untuk mengkhianati SOX dan bergabung ke dalam KPK. Situasi ini tentu mempersulit Okuma yang saat ini tengah menahan Jawara. Dan karena Kosuri memiliki senjata asli, Okuma memutuskan untuk kabur seperti Ayame. Sementara Kosuri dan Jawara akan kabur menggunakan bis umum, yang di dalamnya terdapat Saotome dan satu siswi Tokioka. Tindakan KPK semakin menjadi-jadi tatkala mereka menahan 500 sandera di Akademi Yoshikaoka. Ayame yang sudah buntu mendapatkan ide cemerlang dari Okuma, agar mereka beraliansi dengan OSIS dan Komite Disiplin. Di lain sisi, mereka juga mendapatkan kabar jika Saotome berhasil lolos dari tahanan Jawara. Lalu Okuma sontak bergegas memancing Anna agar mau ikut SOX mengalahkan KPK, dengan iming-iming bahwa ia akan menemukan sempak Okuma yang diambil KPK. Kehadiran Anna secara otomatis mengundang Tsukimikusa beserta anggota Komite Disiplin yang lain. Lalu mereka bersama-sama mengalahkan Jawara dengan kekuatan penuh. Meski awalnya sempat kewalahan dengan pedang sakti Jawara, Ayame dan Anna berhasil melancarkan tendangan ultimate dan membuat Jawara tertangkap basah oleh Densus Kesusilaan. Setelah itu, Ayame meminta pemerintah untuk melegalkan lawakan kotor sebagai balasan atas jasa yang ia berikan karena telah melawan KPK. Setelah itu, ia kabur bersama Okuma dan tentu merayakan kemenangan ini bersama-sama. Tak lama setelah kemenangan diraih, Okuma dan seluruh teman-temannya mendapatkan undangan untuk pergi ke kota terbengkalai bernama Nukumi, di mana pada lokasi tersebut terdapat satu pemandian air panas yang mantap. Ayah Okuma sempat berpesan jika hendak pergi ke Nukumi, Okuma diwajibkan membawa kunci berangkas raksasa. Lalu ia bergegas pergi bersama teman-temannya. Undangan ini diatasnamai oleh Ibu Anna. Meski setibanya di sana, mereka malah tidak menemukan sosok yang mereka cari. Sembari menunggu, mereka mengistirahatkan badan dan berendam di pemandian. Sementara Okuma malah didatangi Anna ke pemandian laki-laki, dan mereka malah dengan asik adu mekanik. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan dari Ibu Anna yang sudah dalam keadaan pingsan, karena di sana telah muncul penjahat baru mirip Jawara, hanya sempaknya berwarna hitam. Jadi kita sebut dia dengan nama Kuro. Kuro merampas kunci berangkas milik Okuma. Ia juga merampas seluruh pakaian teman-temannya kecuali Goriki. Di kesempatan ini, Okuma mencari momentum untuk merampas kunci tersebut dan aba-aba di saat Goriki membuka bajunya. Okuma dan Ayame sontak kabur bersama dan kuncinya. Tak lama kemudian, Anna menyusul karena sudah mengalahkan Kuro. Ia tentu meminta imbalan agar Okuma memberikannya nektar. Namun Anna malah rusak duluan.
dan terjatuh dari ketinggian. Kemudian, sampailah Okuma dan Ayame di tempat yang mereka cari. Meski lagi-lagi bentuk lokasinya sangat absurd. Di sana mereka membuka kunci berangkas lewat bantuan Saotome dan Kosuri, lalu menemukan harta legenda berupa artefak super wow dalam jumlah banyak. Tak disangka, Kuro memang sengaja memancing Okuma dan teman-teman untuk menemukan harta itu, karena dia adalah rekan seperjuangan ayah Okuma. Mereka memutuskan untuk mengubur harta legenda itu, lalu kembali ke jalan mereka yang masih memiliki tujuan sama, yakni melegalkan lawakan kotor di seluruh dunia. Tamat. Dari segi cerita, anime ini sangat menarik. Gaya yang disajikan emang bukan main-main. Meski banyak memiliki sisi negatif, saya sendiri mampu memberikan rating 6,5 dari 10. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Pertanyaan lebih lanjut bisa kalian sertakan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kiko, watashi wa ari to mata aimashou.